Kita jumpa lagi dengan OTM Channel. Kali ini kita akan coba tutorial membahas sistem gerak pada tumbuhan. Mari kita mulai. Apakah tumbuhan memiliki sel saraf? Bisakah tumbuhan berpikir seperti kita? Lalu, bagaimana caranya tumbuhan bisa menanggapi rangsangan? Nah, sebenarnya tumbuhan itu memiliki sel saraf seperti halnya pada manusia yang kita sebut namanya benang-benang plasmodesmata. Benang-benang inilah yang berfungsi sebagai alat iritabilitas atau kemampuan untuk menanggapi rangsangan pada tumbuhan, sehingga tumbuhan bisa melakukan tanggapan terhadap rangsangan yang diberikan kepadanya. Dia dapat menerima dan menanggapi rangsangan. Nah, selanjutnya mari kita lihat apa saja jenis-jenis yang terdapat pada gerak tumbuhan. Yang pertama, gerak esionom, yaitu gerak karena adanya rangsangan dari luar tubuh. Itu meliputi tropisme, gerak sebagian tanaman, kemudian taksis, gerak pindah total tanaman, nasti, arah geraknya ditentukan oleh tanaman itu sendiri. Jenis yang kedua adalah gerak endonom. Gerak ini disebabkan oleh rangsangan yang datang dari dalam tubuh tanaman itu sendiri. Jenis yang ketiga adalah gerak higroskopis, yaitu gerak akibat adanya perubahan kadar air. Nah, mari kita lihat lebih jauh contoh-contohnya tentang ketiga jenis gerak ini. Nah, yang pertama kita bahas jenis gerak yang terdapat pada tropisme. Yang pertama adalah gerak fototropisme. Gerak ini adalah gerak sebagian tanaman mendekati rangsangan cahaya. Ya, contohnya misalnya gerak batang tanaman menuju ke cahaya. Misalnya tanaman yang kita letakkan dekat jendela, dia akan tumbuh ke arah jendela karena cahaya sumbernya dari sana. Contoh yang kedua yaitu gerak geotropisme. Gerak ini adalah gerak akar menuju tanah. Ya, jadi akar tanaman itu biasanya selalu bergerak menuju ke tanah. Sering juga disebut gerak geotropisme positif. Oke, adik-adik, masih gerak fototropisme. Contoh yang ketiga yaitu gerak tikmotropisme. Gerak ini misalnya gerak melilit pada batang tanaman, ya, misalnya pada batang labu atau mentimun atau anggur atau tanaman yang suka melilit pada tanaman yang lain. Contoh berikutnya adalah gerak hidrotropisme, ya, gerak akar menuju ke air. Misalnya akar tanaman karena dia butuh air, dia bergerak menuju ke sumber air. Oke, masih contoh dari gerak fototropisme karena ini contohnya cukup banyak, ya. Nah, ini contoh berikutnya namanya reotropisme, yaitu gerak mengikuti arus air, ya. Misalnya tanaman yang hidupnya di tepi sungai, ya, di mana batangnya itu mengikuti arus air, ya, misalnya pada tanaman hidrilla yang hidupnya di air. Contoh berikutnya kemotropisme, ya, ini adalah gerak akar menuju zat hara atau misalnya menuju pupuk, ya, karena dia membutuhkan nutrisi untuk kebutuhannya. Oke, kita lanjut lagi jenis yang kedua yaitu gerak taksis, ya. Untuk gerak ini kiatnya kamu ingat aja taksi, ya. Taksi itu bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi ini adalah gerak pada tanaman, dia bisa berpindah gerak total, ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia memiliki alat gerak, ya. Misalnya flagela atau silia. Contohnya misalnya gerak serbuk sari menuju ovum pada saat proses fertilisasi. Dia akan bergerak ke sana karena ada glukosa yang membuat dia bisa ditarik oleh ovum tersebut. Nah,
Contoh yang kedua namanya gerak fototaksis. Misalnya gerak bakteri termo menuju ke arah datangnya sumber cahaya. Oke, kita lanjut lagi ke jenis gerak berikutnya, yaitu gerak nasti. Nah, gerak nasti ini masih termasuk gerak esionom. Jadi, tetap ada pengaruh rangsangan dari luar. Hanya saja bedanya di sini, nasti ini arah geraknya itu ditentukan oleh tumbuhan itu sendiri. Jadi bukan berdasarkan sumber rangsangan. Contohnya misalnya gerak nasti kompleks pada proses membukanya mulut daun atau stomata. Kenapa disebut nasti kompleks? Karena sumber rangsangannya bisa banyak. Misalnya dirangsang oleh cahaya pada saat fotosintesis, atau air, atau terbentuknya glukosa. Nah, makanya disebut gerak nasti kompleks. Gerak berikutnya disebut niktinasti, yaitu gerak mengatupnya atau menutupnya daun petai Cina pada sore atau menjelang malam hari. Nah, ini masih contoh dari gerak nasti, yaitu gerak fotonasti, yaitu misalnya pada gerak mekarnya bunga pukul 4. Nah, ini disebabkan oleh cahaya, ya, disebut namanya fotonasti. Contoh yang lain misalnya gerak termonasti, ini karena adanya perubahan suhu. Misalnya kita bisa lihat pada mekarnya bunga tulip, ya, ini disebabkan oleh perubahan suhu. Oke, kita masuk ke jenis gerak yang berikutnya, yaitu gerak endonom. Seperti yang sudah kita jelaskan tadi di awal, gerak endonom ini adalah gerak yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari dalam tubuh tanaman itu sendiri. Misalnya gerak siklosis pada protoplasma sel. Nah, jenis yang terakhir pada gerak tumbuhan ini adalah higroskopis. Gerak ini bisa terjadi karena adanya perubahan kadar air. Ya, misalnya pecahnya buah tanaman pacar air atau buah polong-polongan. Biasanya pada musim panas atau musim kering, karena kadar airnya sudah berkurang, buah-buah ini biasanya pecah sendiri dan akhirnya bijinya terlempar keluar. Nah, ini disebut namanya gerak higroskopis. Oke adik-adik, sampai di sini penjelasan kita. Jangan lupa diulang-ulang lagi supaya kalian lebih menguasai lagi materinya dan dapat menerapkannya dalam menjawab soal-soal. Terima kasih, salam sehat dan tetap semangat. Nantikan video-video menarik berikutnya hanya di OTM Channel.